Yang kami muliakan seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Darul Quran Al Anwar 2. Ini enak langsung kelihatan nama pondoknya di depannya. Yang Masya Allah, ini baru pertama kali kayaknya ya seminar pagi-pagi ya. Emang boleh sesubuh ini ya. Alhamdulillah teman-teman santri, karena kita namanya motivasi, jangan serius-serius. Kalau serius namanya mau itu hasanah, ini motivasi jadi dibuat santai, jangan serius-serius. Ini tadi Mbak Syaila menyebutkan beberapa hal yang sepertinya kurang benar, itu dari mana nyontohnya ya. Jadi mohon tadi diabaikan saja. Tadi diabaikan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa terhormat sekali diberikan kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang, sharing dengan teman-teman santri di Darul Quran Al Anwar 2 ini. Alhamdulillah, saya dengan panjenengan sama-sama pejuang Al-Quran. Saya pernah ada di posisi panjenengan sekarang yang masih menjadi pejuang Al-Quran, dan insya Allah hingga kini masih menjadi pejuang Al-Quran. Maka menarik sekali tema kita kali ini, menjadi bintang Qurani, indah akhlaknya, lembut lisannya. Saya teringat ketika pertama kali membaca tema ini itu begini teman-teman sekalian. Ini bagus. Kenapa? Karena supaya anak-anak pesantren Gen Z, anak-anak Gen Z, ini pada Gen Z semua bukan? Apa ada yang Gen Alpha ini? Faham Gen Z bukan? Generasi Zomblo. Gen Z. Gen Z itu kan tentang umurnya 7 sampai 2012 ya, kalau tidak kali itu ya. Maka saya juga Gen Z. Ini ketua panjenengan, ini senior ya, ini junior-juniornya. Ini junior-juniornya yang terkenal dengan generasi yang luarnya estetik tapi dalamnya problem. Repotnya Gen Z ini tumbuh di dunia digitalisasi. Jadi kita udah biasa bersinggungan dengan konten-konten di media sosial. Hari-hari hidupnya ada dua ya, ada dunia maya, ada dunia nyata. Kita udah biasa begitu. Maka dengan tema begini, dengan tema kita menjadi bintang Quran, indah akhlaknya, lembut lisannya, itu supaya mengingatkan kita teman-teman sekalian bahwa kita sebagai seorang santri tidak boleh hanya sekedar fokus kepada apa yang nampak dari diri kita, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana harga kita, value kita, harga kita dari dalam di mata Allah, tidak cuma hanya dari luar. Karena nyuwun sewu teman-teman, ini kalau santri-santri saya rasa kalau di pondok bentuknya sama semua ini, ya kan ya. Ini kerudungnya menceng ke sini, menceng ke situ, ya kan ya. Nggak ada yang peduli begitu kan ya. Ya biarkan santri begitu. Tapi kalau sudah sampai rumah, saya rasa mungkin sebagian dari teman-teman nggak begini bentuknya ya. Udah mulai ada yang tren begini itu, make up ya kan, atau bajunya itu pingin kayak itu, pingin kayak itu. Maka menurut kaulo memang kekurangan dari dunia kita sekarang itu lebih melihat pada zahir, sehingga kadang-kadang mengesampingkan urusan batin. Batin itu apa saja? Yo panjenengan ngaji, panjenengan memperbaiki hati, itu namanya batin. Kalau zahir ya sekedar urusan penampilan. Bukan berarti kemudian urusan penampilan nggak baik, nggih. Urusan penampilan itu bukan nomor satu, nomor kesekian. Yang nomor satu adalah urusan akal kita, otak kita sama hati kita. Lebih sulitan ngaji daripada dandan.
lebih sulitan ngaji. Maka teman-teman sekalian, dengan tema kita kali ini kita diingatkan dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak lihat bagaimana bentuk luar kita, tapi Allah lihat bagaimana hati kita. Sehingga teman-teman sekalian, beruntung-beruntungnya panjenengan di sini mengaji Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, berkesinambungan dengan Al-Qur'an, sangat-sangat beruntung. Maka panjenengan di pondok itu sudah secara otomatis melakukan kewajiban panjenengan nomor satu dengan Al-Qur'an pasti, yaitu adalah iman. Pasti. Yang kedua adalah membaca dengan benar. Ini sudah pasti panjenengan di sini pondok Quran. Sudah tidak diragukan lagi gurunya. Ini Bunyai Khadijah, adiknya suami saya. Ini sudah tidak diragukan lagi. Qurannya sudah tidak diragukan lagi. Maka panjenengan sudah jelas menggugurkan kewajiban panjenengan yang nomor 2 pula, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tinggal kita nomor 3 dan 4 mewujudkan hal ini. Yang nomor 3 adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa memahami kandungan isi Al-Quran, dan yang keempat bagaimana kita seorang muslim bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Loh, sebenarnya santri itu mau nggak mau itu sebenarnya sedikit demi sedikit diajari beberapa akhlak Al-Quran. Kalau tidak percaya, pertama, santri itu di pondok itu pasti dia diminta untuk berjuang. Berjuang itu adalah akhlak Al-Quran. Apa Qurannya? Wajahidu fillah haqqa jihadi, wajahidu fillah haqqa jihadi. Kita di pondok nih, kita di pondok ngaji. Itu seperti halnya panjenengan menghafal, panjenengan ngaji. Itu seperti halnya kita sedang menyelam lautan, mencari yang namanya mutiara. Kira-kira orang kalau cari mutiara ini renang langsung dapat, apa harus perlu renang nyari, berjuang dulu nyari mana kerangnya? Pasti kan harus butuh namanya berjuang. Nggak ada orang kemudian renang di kolam renang tiba-tiba dapat mutiara. Nggak ada. Mau dapat mutiara renangnya di mana? Di laut. Di laut ada namanya ombak, ya kan? Ada yang namanya selain ombak ada hewan-hewan yang berpotensi sekali untuk mengganggu kita, ya kan ya? Sangat sekali banyak gangguannya. Panjenengan sama seperti itu, sedang mencari mutiara, ilmu dan juga Quran. Maka yang dibutuhkan apa? Adalah jahada, jahidu, berusaha, bersungguh-sungguh dan berjuang. Maka di Qurannya kalau Allah menggambarkan orang kalau mau berjuang ya harus haqqo jihadi. Berarti kalau kita mau dapat mutiaranya, kita mau dapat ilmunya, ya harus haqqo jihadi, sungguh-sungguh. Ini kalau berjuangnya tapi separuh-separuh lah, sementing mondok lah. Yang penting saya mondok, terserah mau di pondok mau tidur, mau di pondok mau bagaimana, yang penting saya mondok lah. Ini kemungkinan keberhasilan dalam mengaji saya rasa akan juga sangat turun daripada mereka yang dari awal berjuang betul-betul untuk belajar, ya, haqqo jihadi. Maka teman-teman mewujudkan haqqo jihadi, teman-teman itu punya banyak proses sebagai seorang santri. Sungguh-sungguh berjuang, nyuwun sewu. Menghafal itu kan katanya kalau di dalam Quran walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah sungguh-sungguh telah memudahkan Al-Quran. Tapi kenyataannya saya tanya teman-teman di sini, menghafal Quran mudah atau tidak? Mudah atau sulit? Ada nggak di sini yang menghafalnya kayak Imam Syafi'i, sekali baca langsung hafal?
Ya barangkali ada ya kan ya, barangkali ada. Kita sebagai manusia ngerasanya gimana? Mudah apa sulit? Sulit. Padahal Allah jamin loh itu. Quran sama Allah jelas-jelas dijamin Allah mudahkan. Tapi ternyata kita rasanya adalah sulit. Tandanya apa teman-teman? Tandanya apa? Sebenarnya bukan salah Qurannya, bukan. Qurannya bener. Settingan dari Allahnya mudah, itu bener. Yang salah, yang harus perlu untuk belajar adalah kita yang ngaji, yang perlu untuk belajar. Kita menyesuaikan dengan kemudahan Al-Quran. Ternyata kita yang begini tuh butuh untuk latihan, butuh untuk perjuangan, butuh untuk penyesuaian. Ini yang perlu untuk kita biasakan. Maka kita merasanya sulit, kita merasanya kok nggak semudah yang Allah janjikan ya. Maka teman-teman sebagai pejuang Al-Quran, sebagai orang yang bergelut dengan Al-Quran, butuh yang namanya sabar. Ini saya seringkali menyampaikan hal ini ketika memberikan motivasi kepada teman-teman santri, bahwa wajunnas ila sabri tolibul hilmi. Orang yang paling butuh sama sabar itu orang yang cari ilmu. Kenapa? Allah dawuhkan di dalam Al-Quran, sudah didawuhkan di dalam Al-Quran. Ayatnya itu bagaimana? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Allah sudah siapkan ya, أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, orang-orang yang memang Allah berikan petunjuk dan mereka bisa memberikan petunjuk terhadap apa yang berkaitan dengan Islam. Itu lama sabaru. Memang ciri khasnya sabar. Jadi santri itu modal utamanya sabar. Sabarnya santri itu banyak sektornya. Pertama, sabar nyari ilmunya, sabar, butuh sabar. Panjenengan nyari ilmu kalau nggak sabar, setahun selesai mondok, panjenengan boyong sudah. Nggak sabar. Ini kok nggak hasil-hasil, belajarnya nggak pinter-pinter. Itu panjenengan setahun boyong udah kalau nggak sabar. Maka butuh sabar. Proses mencari ilmu itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh waktu yang lama. Nah, harus sabar itu. Kedua, sabar di pondok itu pasti harus sabar itu. Sabar apa? Sabar nggak semuanya serba mudah, semuanya serba masyaqqah, serba kesulitan. Nggak ada yang namanya mondok itu tanpa antri. Ini namanya butuh sabar. Nggak ada yang namanya mondok itu makanannya mesti enak, nggak ada. Mesti ada aja. Ada yang keasinan, nggak dimakan bener. Berasnya agak nasinya agak keras. Pernah? Pernah. Dimakan nggak? Dimakan, tetap dimakan. Ini bentuk dari kesabaran dari orang-orang yang sedang nyantri. Ada lagi, sabar menghadapi teman. Saya rasa teman-teman sekarang, nyuwun sewu, Gen Z itu paling sensitif ternyata dengan permasalahan teman. Banyak dari Gen Z atau anak-anak yang mondok-mondok akhir-akhir ini tuh ya, seringkali mereka itu terhambat proses mengajinya. Itu urusannya karena teman. Saya contohkan, itu di pondok nggak ada yang nemenin, udah mau boyong, nggak ada temennya soalnya di pondok, nggak kerasan. Ada yang begini, akhirnya pindah pondok gara-gara di pondok yang pertama tidak punya teman. Atau yang paling banyak begini, nggak cocok sama teman-temannya, nggak cocok sama teman-temannya, akhirnya dia pindah pondok. Atau dia boyong, berhenti mengaji. Maka teman-teman sekalian, ini kalau memberikan semangat kepada panjenengan, betul, orang mengaji itu termasuk salah satu penunjang sukses adalah teman yang baik, ya kan? Panjenengan kan di pondok termasuk yang paling harus kita lakukan punya circle yang baik. Harus punya teman yang mengajak kepada kebaikan. Panjenengan kalau kiranya males, ya kan? Itu paling baik untuk mengobati adalah
nyari orang-orang yang sedang semangat. Kenapa? Orang yang semangat, orang yang baik, orang yang sedang positif energinya, itu pasti akan menularkan energi positif kepada orang lain, kepada teman yang ada di sampingnya. Ini yang perlu panjenengan lakukan. Betul, memang ini menunjang keberhasilan dalam belajar, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa ketika tidak ada teman yang baik berarti ngajinya dipastikan tidak berhasil. Sudah berarti kalau tidak ada teman tidak usah lanjut ngaji. Jangan dibalik. Kita harus upayakan dari diri kita, teman-teman. Makanya indah akhlaknya. Belajarnya mulai dari diri sendiri. Belajar jadi orang yang disiplin. Belajar jadi orang yang pemaaf, enakan sama orang lain, gak mudah menyakiti orang lain, indah akhlaknya. Sehingga apa? Kitanya tidak perlu menunggu energi dari orang lain, tapi kita yang punya energi positif, yang kita yang menyebarkan energi positif. Nyuwun sewu, di dalam Quran itu ada dawuh demikian, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum iltazimu. Itu maksudnya dari alaikum anfusakum adalah kamu fokuslah terhadap apa yang menjadi urusan kamu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan bisa membuat engkau bermasalah, tidak akan bisa memberikan madarat kepada engkau man dhalla, orang-orang yang tersesat di sekitar kalian, idza tadaitum, kalau kamunya orangnya sudah baik, kalau kamunya orangnya sudah dapat petunjuk, kalau kamunya orangnya sudah punya akhlak yang baik, maka orang sekitarnya mau bagaimanapun tidak akan ngefek. Niku kita penting untuk usahakan ini, teman-teman. Menurut kaulum, memang panjenengan kalau punya circle yang baik itu bagus dan harus kita upayakan, tapi jangan bergantung pada hal ini. Nyuwun sewu, kalau bergantung jadinya apa? Jadinya temannya itu malas, kita ikut malas, ya kan ya? Temannya pulang kita jadi pingin ikut boyong. Ada nggak yang begini? Temannya boyong, tiba-tiba kita jadi nggak kerasan di pondok. Ada nggak yang begini? Ada. Dan mulai banyak loh sekarang itu. Temannya itu malas belajar, mending saya juga nggak ikut belajar, mau pada nggak semangat belajar. Jangan begini, ya, jangan begini, jangan jadi orang yang ikut-ikut orang lain. Kamu harus usahakan dari diri kalian sendiri. Usahakan dari diri kamu punya pendirian, punya mental yang kuat, ya, punya akhlak yang baik, punya kebiasaan yang disiplin, sehingga orang-orang di sekitar kamu mau sregep mau tidak akan berdampak kepada dirimu. Ini penting ya, menurut kaulo untuk saya sampaikan kepada para santri supaya mentalnya kuat. Karena akhir-akhir ini kalau sering kali dapat, ini nggak mau balik ke pondok. Kenapa? Teman-teman saya tuh orangnya pada sombong-sombong, teman-teman saya orangnya tuh pada males-males, teman-teman saya tuh orangnya pada begitu. Beberapa santri-santri Gen Z mulai demikian. Menurut kaulo hal ini adalah pemikiran yang keliru. Masa iya teman kita gagal kita mau ikut-ikutan? Gagal? Kan nggak begitu konsepnya ya. Jadi kita harus berjuang dari diri kita sendiri. Maka menjadi bintang Qur'ani itu kita wujudkan dari diri kita sendiri. Mari kita wujudkan dari kita itu berakhlak-akhlak Quran dari mulai diri kita. Dari mulai diri kita. Kalau memang kita bisa dapatkan circle yang baik, alhamdulillah. Karena orang yang berada pada lingkungan yang baik, pada circle yang baik, ini tingkat sukses dan tidaknya tentu akan jauh lebih besar. Tapi kalau teman-teman kebetulan misal ini circle-nya kurang baik, misal nyuwun sewu circle kurang baik, kan nggak melulu harus di luar pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren tuh ada model macam-macam. Ada model nyuwun sewu di pondok sendiri, di dalam pondok itu ada model anak-anak yang memang
membawa pengaruh yang kurang baik. Nyuwun sewu, ada di pondok itu kalau di Lirboyo itu ada namanya geng. Dia membentuk suatu komunitas yang kecil tapi geng. Itu geng, bahasanya geng kalau di pondok itu. Geng itu nanti makan bareng, cangkruk bareng. Itu di sini ada nggak? Tetap ada kan? Saya rasa sama aja kayaknya deh. Sarang sama Lirboyo itu kurang lebih kan sama. Loh, yang begini itu madorot sama manfaatnya jauh lebih banyak madorotnya. Kenapa saya bilang begini? Bukan berarti kemudian saya dulu nggak punya teman sama sekali, bukan. Saya dulu memperhatikan begini. Banyak mana kira-kira? Kalau di dalam suatu perkumpulan, saya tanya nih teman-teman, kira-kira itu banyak mana? Mbak, ayo makan yuk, gitu. Ajakannya makan. Atau kalau mbak-mbak santri itu biasanya, ngerti nggak? Ada yang baru nih. Tahu nggak yang terbaru? Langsung. Itu kata-kata begitu muncul, lebih banyak mana kata-kata begitu atau begini? Udah pada deres belum sih? Yuk deres yuk. Banyak mana? Satu apa dua? Satu. Gak ada saya nemuin tuh ya di geng tuh tiba-tiba kemudian langsung yuk deres yuk. Apa kalau semisal lagi mutalaah kitab, ini udah pada mutalaah belum? Yuk taruh izin. Ada nggak kayak gini modelan begini? Itu kalau semisal ada orang yang begini, saya rasa temen segengnya itu kalau bilang, ih kamu nggak asik lah, masa lagi nyantai-nyantai diajak deres, masa lagi nyantai-nyantai diajak mutolaah kitab. Mesti paling banyak begitu jawabannya. Maka teman-teman memperjuangkan untuk teman-teman jadi sregep di antara teman-teman yang toksik itu jauh lebih sulit daripada teman-teman tidak punya teman-teman yang toksik. Maksudnya dalam artian bukan berarti tidak berteman sama sekali, tapi temannya itu yang tidak mengikat. Karena nyuwun sewu, ketika sering bareng itu seringkali mengikat. Jauhi yang demikian, hindari yang demikian. Kalau teman-teman pelakunya pelaku yang bilang ini kamu gak asik sih, pelakunya, maka ayo, kalau teman-teman begitu terus ya, kalau teman-teman begitu terus, itu teman-teman agak sedikit mirip sama sifat-sifatnya orang-orang yang wahum yanhauna anhu wa yanauna an, wahum yanhauna anhu wa yanauna an. Ini memang Qur'annya itu menerangkan tentang orang-orang musyrik, tapi coba saya murotin dulu nih Qur'annya. Wahum yanhauna anhu, mereka mencegah orang-orang muslim anhu. Anhu itu dalam tafsirnya anit tiba'in nabi. Itu anit tiba'in nabi, dalam tafsir yang lain para ulama meriwayatkan anil Quran, mencegah orang-orang mukmin untuk mendekat pada Al-Quran. Wayan aunaan, dan mereka sendiri juga jauh dari Al-Quran. Jadi mereka selain jauh juga nggak pengen orang-orang dekat. Ini agak mirip nggak sih orang-orang yang begini? Maka jangan, kalau kamu pelakunya hindari perilaku yang demikian. Agak-agak mirip sama orang sebelah ya. Agak-agak mirip sama orang sebelah. Jangan begitu. Kita kalau mau jadi bintang Quran, kita mulai dari diri kita. Setidaknya jangan jauhkan orang lain dari Al-Quran kalau teman-teman tidak bisa betul-betul dekat dengan Al-Quran. Seringkali dilakukan oleh para guru-guru di Lirboyo, para masyayikh Lirboyo. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, maka jangan jadi orang yang memberikan madorot. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang memotivasi, menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada yang lainnya, maka jangan jadi orang yang memprovokasi. Ini kalau orang yang kayak gini modelnya suka mengajak kepada yang tidak-tidak atau menghalangi orang-orang untuk berbuat baik, maka termasuk dari orang-orang yang nomor 2, suka bikin provokasi atau memberikan madorot. Jadi kalau kamu tidak bisa jadi orang yang bermanfaat, ya sudah, jangan jadi orang yang memberikan madorot kepada yang lainnya. Ini penting untuk teman-teman sekalian fahami bahwa di pondok
itu model begini itu tidak hanya di sini, tapi hampir di seluruh pondok pesantren. Kita keluar dari lingkungan toksik, circle yang toksik, circle yang kira-kira memberikan madarat kepada kita tuh jauh lebih sulit daripada kita tidak punya teman yang mengikat. Maksud saya dalam artian ya berteman dengan semuanya tapi tidak ada yang mengikat. Itu lebih baik panjenengan lakukan, dan ini akan lebih membuat panjenengan ngaji itu tenang, tidak berkaitan dengan teman menunjang tapi bukan prioritas dalam hidup kita. Kalau kita ngaji ada teman yang baik, alhamdulillah. Kalau kita ngaji teman kita juga pada malas juga tidak masalah. Itu penting untuk teman-teman usahakan di era mondok-mondok yang mulai akhir-akhir ini mulai untuk harus teman-teman perjuangkan ya. Kemudian kita lanjutkan, ini indah akhlaknya, lembut lisannya. Ini disatukan nih, indah akhlaknya, lembut lisannya. Maka yang saya tangkap satu, dari indah akhlaknya dan lembut lisannya, satu, usahakan kita jadi pribadi ketika mencerminkan akhlak Al-Quran, satu, jadi pribadi yang tidak pernah menyakiti orang lain, baik dengan perilaku maupun dengan apa yang kita ucapkan. Ini teman-teman sekalian, Al-Madrasah Mazra'atul Masyarakat, pondok madrasah panjenengan sekarang itu gambaran nanti teman-teman di masyarakat. Teman-teman di pondok itu apa yang teman-teman lakukan, kiranya nanti di masyarakat juga demikian. Teman-teman di pondok belajar bagaimana, berusaha beradaptasi bagaimana, kiranya nanti di masyarakat juga kurang lebih demikian. Maka nyuwun sewu, jangan begini, nggak apa-apa mumpung masih muda, mau macem-macem juga nggak apa-apa, jangan begitu. Mau nakal juga nggak apa-apa mumpung masih di pondok, nanti kalau sudah di rumah jadi kiai, jadi bunyai baru nanti. Jangan begitu, jangan begitu. Al-Madrasah Mazra'atul Masyarakat, sehingga apa? Di pondok itu jenengan bayangkan panjenengan nanti di masyarakat juga begini. Kita pinginnya kayak gimana nanti di masyarakat? Orang kalau di masyarakat, kalau di masyarakat itu nggak kira panjenengan kok di masyarakat kemudian langsung ada hidup di mana semua orang di masyarakat suka dengan panjenengan, tuh nggak mungkin. Masyarakat macem-macem, jauh lebih macem-macem daripada yang di pondok. Yang di pondok panjenengan sudah mulai belajar, bukan? Ini teman-teman kita tuh karakternya macem-macem, teman kita tuh sifatnya macem-macem. Panjenengan di pondok sudah harus mulai belajar. Saya bagaimana di pondok ini bisa berteman dengan semua teman-teman yang punya sifat bermacam-macam ini. Kalau teman-teman saya bagaimana, ini saya harus bagaimana, harus mulai belajar. Ini buat bekal nanti di pondok. Maka yang harus kita usahakan mulai di pondok, kita belajar apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain. Karena saya rasa tidak ada orang yang ingin tersakiti, orang yang ingin disakiti orang lain. Bukankah secara adabnya kalau kamu ingin berperilaku, kamu ingin bertindak, maka tindakan yang harus kamu upayakan adalah kamu bertindak seperti halnya bagaimana kamu ingin diperlakukan, begitu kan? Bagaimana kamu berlaku ya sesuaikan dengan bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Nyuwun sewu, perempuan itu paling rawan menyakiti orang lain loh sekarang ya. Kalau dikatakan woman support woman, katanya di luar sana ada ungkapan demikian, sesama perempuan saling support begitu. Tapi cenderung yang paling banyak menyakiti sesama perempuan sendiri. Contoh nyuwun sewu, perempuan itu karena kadang-kadang kebawa dengan ego, itu seringkali mengungkapkan hal-hal yang nyelekit di hati. Ya, ada temen diajak apa semisal ya, dia nggak mau, nanti itu pasti akan nyindir-nyindir, ya kan? Kira-kira kita kalau mau disindir-sindir gitu mau nggak kira-kira? Enggak, mesti saya rasa ini nyakitin apa enggak kira-kira? Nyakitin hati. Jadi kalau di dalam hadisnya begini teman-teman,
al muslim alal muslim haramun. Sesama muslim itu haram kata Allah. Ya, ini mohon maaf, ini hadis kanjeng Nabi. Nabi dawuh bahwa al muslim alal muslim haramun. Haramnya apa? Haram bagaimana maksudnya? Damuhu, darahnya tidak boleh saling membunuh. Ini Arba'in Nawawi pada hafal, pada belajar Arba'in Nawawi di sini kan? Nih, damuhu wa maluhu, hartanya berarti nggak boleh saling ngambil, ya kan? Di pondok itu masih banyak nih ghosab, ya kan? Di sini ada nggak ghosab? Ada nggak? Ada. Tapi nggak ada kan yang di jemuran ada baju bagus terus diambil, nggak ada kan? Oh, ada juga, sama berarti. Ini teman-teman perlu loh saya sampaikan. Jadi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. 3. Dam, kita nggak boleh saling membunuh, nggak boleh. Nggak boleh orang gampang-gampang membunuh orang, ngebom orang, nggak boleh. Haramun muslimun alal muslim, nggak boleh. Damuhu wa maluhu, hartanya juga haram, nggak halal. Selama belum dihalalkan oleh pemiliknya juga nggak halal. Jadi jangan gampang-gampang pengen apa yang dipunya orang lain, nggak boleh ya. Misal di musola nemu ada uang keleleran, enak ini keleleran, aku yang nemu berarti punyaku, nggak boleh ya. Teman-teman kalau belajar dalam kitab Fathul Qorib ada bab lukotoh. Bab lukotoh itu enggak gampang-gampang. Kemudian teman-teman nemu uang 100 juta di jalan, tiba-tiba aku yang nemu berarti aku yang punya. Ini apa bedanya teman-teman sama anak kecil? Ya kan? Anak kecil tuh kan kalau nemu mainan langsung dipek, langsung dihak milik. Ya kan? Ini enggak begitu konsepnya dalam Islam ya. Jadi nemu apa-apa langsung enggak boleh ya. Itu harus hati-hati dengan yang namanya hak adami. Ini saya sering menceritakan hal ini ketika menyampaikan perihal hak adami. Kita sebagai orang muslim, hak adami itu ada tadi ya, ada dam, ada mal, ada irdu. Kalau dam panjenengan mungkin sudah paham, nggak mungkin orang itu apa namanya membunuh dengan gampang-gampang, kan nggak mungkin. Santri nggak mungkin begitu kan pemikirannya. Mal, yang masih beberapa santri itu menyepelekan mal, itu ada beberapa kasus santri itu enggak hati-hati, gampang-gampang ngambil haknya orang lain. Nyuwun sewu, kadang-kadang haknya punyanya sendiri. Di kantin tidak bayar ya, ngambil 2 bayarnya 1, ngambil 3 bayarnya 2, atau punya temennya saus di kamar misal ya kan, wes langsung dimakan tanpa bilang sama orang yang punya. Oh, ini termasuk dari hak adami teman-teman. Ini nggak main-main loh bahayanya teman-teman. Orang bisa amal soleh itu sama Allah di dalam Al-Quran disandingkan, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Tandanya apa? Orang kalau mau gampang amal soleh itu awalnya harus kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat berarti apa yang dia konsumsi, apa yang dia gunakan harus yang halal. Kalau nggak halal nggak bisa. Itu kulu minat thayyibati wa'malu sholih, disandingkan sama Allah. Jadi stepnya itu kulu minat thayyibat dulu. Kalau kamu sudah kulu minat thayyibat baru wa'malu sholihah. Itu kalau orang nggak angen-angen ketika baca ini biasa-biasa saja, harus angen-angen, harus angen-angen. Jadi apa? Nanti Allah itu tidak akan ikut campur urusan hak adami. Jadi nggak akan mudah-mudah untuk halal selama yang punya hak belum menghalalkan. Saya hanya cerita di dalam kitab syarahnya Arba'in Nawawi yang syarahnya hadits ini. Syarahnya hadits ini yang al-muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, itu di dalam syarahnya. Itu Kiai Musannif, saya lupa nama kitabnya, Masya Allah, Jawahirul Lu'lu'iyah. Itu
Itu di dalam kitabnya. Itu Kiai Musannaf menceritakan nanti di hari kiamat ada satu riwayat yang mengatakan demikian. Di yaumil akhir, manusia ketika pada waktunya hisab, itu ada satu manusia yang disebutkan di dalam kitab tersebut, itu yang masih punya, jadi sama Allah selesai dihisab, hakullahnya selesai dihisab. Lalu malaikat itu ngumumin sama orang-orang yang pada masih berkumpul, semuanya kalian masih punya hak nggak yang belum dibayarkan oleh si fulan bin fulan ini? Kalau ada yang masih punya silakan ditagih sekarang. Itu di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Terus si orang-orang yang pada berkumpul itu sama mengacungkan tangan. Wah, kita masih punya hak nih, dia masih belum bayar ke saya ini, dia masih punya tanggungan ke saya ini, dia masih punya tanggungan ke saya ini. Itu di hari akhir. Terus mereka nanya sama malaikat, malaikat, ad-dunya qad faniyat, ini dunia udah nggak ada nih, ini udah ada hari akhir, ini orangnya punya hak ke saya dunia, sekarang sudah hari akhir, terus bayarnya pakai apa? Ya kan? Bayarnya pakai apa? Kalau mau dibayar pakai dunia saya juga nggak mau kan? Wong qad faniyat dunianya, mau bayar pakai apa? Akhirnya sama malaikat disampaikan bahwa Allah mengutus cara membayarnya itu adalah dengan cara pertama, amal baik yang fulan ini lakukan itu nanti sesuai dengan hak yang dia wajib untuk bayarkan dikasihkan kepada yang berhak menerima. Just misal dia nih ahli sodakoh, misal dia nih ahli bangun malam, ahli qiyamul lail, ahli sholat sunnah, ahli wirid, semisal itu pahala dari amal baiknya dikasihkan sama orang yang berhak mendapatkan hak adami yang semasa hidupnya dia lakukan, dia punya tanggungan sampai habis. Ternyata masih ada fulan yang belum dapat, masih ada manusia yang punya hak yang belum dibayarkan oleh si fulan-fulan tadi, belum dapat. Saya masih belum dapat. Akhirnya sama Allah malaikat diutus untuk memberikan ini. Kalau semisal orang yang berhak mendapatkan tanggungan karena si fulan ini bersalah, ya, itu nanti dia punya kesalahan. Jadi semisal orang tadi punya kesalahan, diberikan pada fulan bin fulan dosanya. Jadi pahalanya habis, dosanya nambah. Itu cerita yang disampaikan oleh Kiai Musannaf mensyarahi tentang hakul adami. Itu berat berarti ya, hakul adami, maluhu wa irduhu. Ternyata irdu juga hakul adami. Irdu itu harga diri teman-teman. Kita nyakitin orang lain itu juga termasuk melukai orang lain, itu termasuk mengambil hak adami dari orang lain. Jadi jangan gampang menyakiti orang lain. Irdu itu masuk hak adami di dalam hadis tersebut. Jadi teman-teman jangan gampang-gampang nyindir orang, nyelekit, jangan gampang-gampang begitu. Jangan gampang-gampang membuli orang lain di pondok. Nyuwun sewu, kadang-kadang ada namanya senioritas di pondok. Saya rasa mungkin tidak hanya di Lirboyo, di sini juga mungkin banyak di berbagai macam lembaga pendidikan gitu. Hampir semuanya demikian. Yang senior merasa lebih berhak. Begitu. Juniornya nggak manut, langsung nanti ada konsekuensinya. Ini jangan sampai demikian ya. Kita sama-sama semuanya yang ada di sini di Pondok Pesantren Darul Quran Al Anwar 2, semuanya sama-sama thalabul ilmi, sama-sama nyantri, sama-sama berjuang, sama-sama susah ya. Kita baik nanti teman-teman udah 2 tahun, udah 5 tahun, sama yang baru 1 tahun, itu sama persis. Predikatnya sama-sama santri. Santrinya para guru-guru kita, santrinya Mbah Yai Roji, santrinya Bu Nyai Khadijah, santrinya Mbah Yai Ubab, santrinya Mbah Yai Mun, Mbah Yai Maimun, sama-sama santri. Nggak ada kemudian ditanya, oh berarti yang baru masuk nggak santri, belum santri banget, yang udah lama berarti santri banget, nggak ada ya. Jadi jangan gampang-gampang menyakiti orang
orang lain. Maka perpaduan indah akhlaknya dan lembut lisannya menurut kaulo sudah menjadi satu kesatuan. Ketika kita ingin akhlaknya baik, maka kita harus mulai dari apa yang kira-kira tidak menyakiti orang lain. Dan paling mudah menyakiti orang lain itu dengan lisan. Di Quran ya, Allah macam-macam kalau dawuh tentang apa yang kita ucapkan harus baik. Pertama, wa qulu linnasi husna. Ya, Allah perintahkan supaya kalau ngomong sama orang lain yang baik. Pertama. Kedua, illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wal yaqulu qawlan sadida. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu di Quran semua. Yang harus kita ambil manfaatnya adalah supaya kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Kalau ngomong jangan sampai menyakiti hatinya orang lain. Ini kita perlu minta sama Allah, teman-teman. Kita perlu minta sama Allah. Saya rasa mungkin teman-teman sekalian sudah punya privilege nih. Teman-teman, kalau mondok itu tandanya Allah senang sama teman-teman sekalian. Kok bisa saya bilang begini? Qurannya ada. Apa di Qurannya? Di Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimus shalah. Bukan itu. Apa itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu niglu. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Itu ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi orang itu kalau mau mondok, kalau mau ngangsu kaweruh, kalau mau nyari ilmunya Allah, itu mesti awalnya Allah senang dulu sama orangnya. Tandanya apa? Di ayat tersebut pertama yang Allah sampaikan yuhibbuhum. Allah sampaikan dulu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi sebelum mereka cinta sama Allah itu pasti Allah senang dulu sama mereka. Kalau teman-teman mau mondok itu kan paling disenangi sama Allah. Tandanya Allah senang dulu sama teman-teman nih. Allah senang sama teman-teman, akhirnya teman-teman mau mondok. Akhirnya teman-teman mau belajar. Teman-teman mau menghafalkan Al-Quran. Maka karena kita sudah punya privilege, saya mau nyantri, saya mau belajar, saya mau menghafalkan Al-Quran, Allah kan senang sama saya. Maka apa-apa yang sedang kita permasalahkan itu minta sama Allah. Kita minta punya akhlak yang baik, itu minta dijadikan pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Jadi mintanya itu minta yang ini juga harus kita usahakan, minta supaya akhlaknya baik, hatinya baik. Ini penting ya. Jadi akhlak baik itu tercermin dari kalau hatinya baik. Nggih, hatinya baik terlebih dulu, nanti biasanya dicerminkan dengan akhlaknya baik. Iya, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan biar bisa tanya jawab nanti kalau materinya terlalu banyak tidak tanya jawab. Apa yang kalau sampaikan sedikit tadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk menjadi pribadi yang berakhlak yang baik, mempunyai lisan yang tidak menyakiti orang lain, yang selalu berkata-kata yang baik, dan semoga kita semua oleh Allah diberikan taufik untuk selalu melakukan taat dan menjauhi maksiat. Semangat ngajinya ya, semangat menghafal Qur'annya, semangat deresnya, semangat ibadahnya, kemudian diberikan oleh Allah rizki, dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aminnya di akhir doang.